Gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ya masih flat-flat aja ya, sebenarnya marketnya masih belum kemana-mana, posisinya juga masih wait and see. Mungkin teman-teman yang kalau udah punya banks gitu ya, tadi sempat profit taking, ya happy-happy lah, lumayan yang punya big banks ya, kayak BRI itu atau BNI atau bahkan yang teman-teman punya BCA juga sebenarnya oke. Nah cuman sebelum mau masuk ke sahamnya nih teman-teman, mungkin saya akan cerita sedikit dulu ya, sebenarnya sentimen utama apa sih yang ada di market kita sekarang ini. Sebenarnya mungkin kalau ngomongin Ukraine, ngomongin Rusia, itu kayaknya udah agak sedikit basi ya, karena isunya itu-itu aja gitu nih teman-teman. Nah cuman yang perlu jadi concern utama sekarang ya, itu sebenarnya bisa ngecek juga nih ke zero covid policy-nya punya China nih teman-teman. Padahal sebenarnya di situ tuh jadi elemen utama atau jadi katalis utama loh sebenarnya. Karena kan China itu kan salah satu eksportir terbesar ya di dunia ya teman-teman ya. Mereka juga masuk barang banyak tuh ke Amerika kan. Nah kalau mereka masuk barang ke Amerika dan apa namanya kegiatan ekonominya itu diperketat gitu ya, ekspornya berkurang, maka impactnya ya inflasi di US ini akan semakin tinggi karena kan mau nggak mau si Amerika ini harus memenuhi kebutuhan dalam negerinya gitu teman-teman. Jadi kira-kira apakah ada turnaround story nantinya atau enggak ya, mungkin nanti kita tinggal lihat ya Kobi ya di kuartal 1 itu 2023 itu gimana gitu, apakah kebijakannya akan diperlonggar atau seperti apa, itu ya nantinya mungkin teman-teman bisa lihat nanti di kuartal 1 2023 ya. Dan sementara kalau kita lihat sekarang ini demand di US itu kan sebenarnya kan masih belum turun ya, dan selama ini yang kita tahu juga sebelum-sebelumnya nih makanya ada perang dagang karena kan US itu juga kebanjiran barang-barang impor dari China gitu. Nah apa namanya, nah gimana nih supaya inflasinya itu nggak tinggi lagi di US. Nah selama ini kan cara-cara yang dilakuin adalah naikin suku bunga, dan itu kan cenderung efektif ya teman-teman ya. Cuman nah ini tinggal kita lihat aja kira-kira peaknya itu nanti seperti apa, dan di kuartal 1 2023 ada story atau enggak. Kalau ternyata 2023 di kuartal 1 itu udah membaik, ya so far kita semua bisa happy-happy ya, khususnya apalagi yang udah pegang saham-saham big caps ya teman-teman. Mungkin itu sih short update dari saya Kobi gitu. Ya, itu ya. Kalau memang Prima bilang faktor yang play role sekarang itu adalah zero COVID policy, itu benar. Karena ini barusan 20 menit yang lalu nih teman-teman, atau setengah jam yang lalu, itu selain Argentina yang kalah sama Arab Saudi, itu Beijing policy buat orang yang di China sampai 5 hari, itu mereka dilarang ke tempat umum. Ini baru keluar setengah jam yang lalu, dan mereka harus ambil tes PCR kayaknya beberapa kali dalam waktu 5 hari ke depan gitu. Nah jadi ini salah satu COVID control policy yang baru ya di China nih, baru diintroduce 30 menit yang lalu kurang lebih. Dan kalau teman-teman tahu juga tahun depan itu kan sebenarnya F1 itu akan kembali ke China ya, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun terakhir ini absen gitu ya. Nah tapi tadi barusan ada pengumuman juga sekitar 2-3 jam yang lalu, itu GP Beijing itu bakal dibatalin teman-teman, dan kayaknya bakal diganti. Nah berarti sebenarnya kemarin gue udah nganggap ini sebagai sign bahwa China tuh serius reopening. GP F1 udah dibalikin sana kan udah pasti dulu, kalau GP F1 di sana masa nggak ada penonton gitu kan, nggak mungkin kan. Nah, tapi di cancel ini buat gue ini sedikit a bit setback lah gitu untuk reopening mereka, plus COVID control policy mereka. Tapi kalau dilihat ya teman-teman, ya Jun ngomong sebenarnya yang Beijing lakukan setengah jam yang lalu tadi itu menurut gua belum terlalu strict gitu. Jadi sebenarnya mereka masih mencoba ekonominya untuk reopen, tapi ya mereka tahu ketika ekonomi reopen, case naik itu udah hal yang pasti ya Prima ya, karena ekonomi di begitu di reopen ya case pasti naik dulu. Tapi kan yang paling penting death rate-nya tuh berapa kan, dan hospital okupansinya tuh berapa gitu. Jadi menurut gua pribadi mungkin ya nggak perlu terlalu worry dulu ya teman-teman ya. Kalau ngecek juga futures so far masih hijau ya, komoditi juga masih hijau nih so far kalau gue lihat. Jadi sepertinya buat market ya ini responsnya masih normal lah ya gitu, dianggap gitu.
Nah, Prima, hari ini gue mau tahu nih apa Trimaga Semarang under Prima rekomend apa aja nih ke klien Prima dan apa alasannya gitu, and then gimana Prima ngeliat market besok, stock picknya apa gitu. Sebenarnya kalau ditanya rekomendasi itu nggak cuma buy ya. Kita tuh ada juga yang kira-kira ada yang di sell, ada yang posisinya neutral, lagi nunggu-nunggu averaging nanti kalau udah masuk di level bawah. Cuman buat sekarang nih, terus terang kan kita cukup besar juga nih ada di cold stock ya. Ya jadi untuk saat ini ya kita ngomong ke klien kalau sebenarnya cold stock ini kayaknya pelan-pelan harus dikurangi karena momentumnya kan udah tinggal dikit ya, kayak misalnya interim salah satu emiten contohnya kayak Adaro itu kan nanti ada di bulan Desember gitu ya. Nah itu kan salah satu katalis yang mungkin nanti bisa akan ngedrive call sektor nanti untuk naik gitu ya di bulan Desember, sama ditambah juga ini musim dingin di China gitu ya. Nah di Eropa juga Jepang, Korea Selatan yang kalorinya tinggi itu juga oke momentumnya. Cuman kalau saran saya sih ke klien-klien hari ini itu untuk ngurangin posisi dan kalau bisa di tradingin aja sih untuk call stock ya gitu. Nah kenapa sih call stock ini harus dikurangin sementara komoditas lainnya itu kayak misalnya oil and gas itu justru malah perlahan itu kita tambah. Karena gini teman-teman, sebenarnya perbedaan mendasar ya antara coal sama oil and gas. Ini teman-teman mungkin istilahnya itu agak sedikit ribet ya. Istilahnya tuh gini, catch up sama supply-nya kalau untuk coal itu cuma butuh waktu 1 tahun teman-teman. Sementara kalau misalnya kita ngomongin oil and gas itu catch up sama supply-nya itu butuh waktu 3 tahun. Jadi sebenarnya yang ada ruang untuk growth ya, itu tuh ada di oil and gas. Belum lagi nih, begitu harganya terkoreksi, itu kan OPEC Plus tuh dikit-dikit intervensi ya, pemilih ya, bener ya. Jadi kayaknya daripada kita pegang coal sektor, jadi kalau untuk kita sih pelan-pelan kita juga switching ke sektor oil and gas, salah satunya kayak Medco gitu. Nah di samping itu kalau kita melihat yang blue chip stocks ya, kita masih overweight di perbankan. Kita lihat juga loan growth-nya di big banks gitu ya, itu rata-rata semuanya naik. Tapi kan teman-teman kadang-kadang takut nih untuk ngambil big banks gitu ya, karena kan ini gimana nih suku bunga naik nanti loan growth-nya nggak sebagus sebelumnya gitu ya. Nah buat mengantisipasi itu nih teman-teman ya, saya saranin untuk ngambil ke banks yang tingkat kasanya itu tinggi. Salah satu contohnya kayak BCA, itu teman-teman bisa ambil. Jadi let's say kalau loan growth-nya itu nggak bagus karena suku bunganya naik gitu ya, mereka itu masih bisa nutupinya ya dari kasanya itu, dari transactional fee dari nasabah mereka yang luar biasa banyak gitu teman-teman. Jadi untuk big bank saya saranin BCA sama ke telco ya teman-teman ya. Meskipun kelihatannya kalau beli saham telco kayaknya nggak naik-naik ya, di 4.000, 4.100 turun lagi di situ-situ aja. Tapi saya ngelihatnya kalau untuk saham telekomunikasi sebenarnya yang paling utama ya dari telekomunikasi adalah jangan sampai ada price war nih. Kalau udah price war repot. Kemarin tuh saya sempat curiga ya, price war-nya itu nggak ada di mobile data tapi justru ada di fixed broadband kayak misalkan layanan IndiHome dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Setelah saya coba cross check juga nggak tim research, ini ya emang lagi murah-murahan tapi bukan berarti akan ada price war yang masif nih teman-teman kayak di mobile data. Jadi saya melihatnya untuk Telkom, Indosat itu outlook-nya masih positif. Dan di satu sisi kita lihat kan margin mereka juga semakin improving ya. Kalau cek EBITDA-nya kan juga semakin membaik ya antara Indosat dan Telkom. Mungkin kurang lebih itu sih kalau Billy ya. Mungkin kalau mau ditambahin silakan. Betul. Ya, sebenarnya ini message yang udah kita kirim beberapa kali ya teman-teman ya. Udah 2 minggu 3 minggu terakhir sebenarnya kita bilang bukan berarti saham call itu jelek ya Prima ya. Kan kita kan nggak pernah bilang call dengan harga call kayak sekarang ya pasti keuntungannya itu besar ya teman-teman ya. Cuma balik lagi gitu ya, buat kita call ini tuh yang gue selalu bilang ya, ibaratnya kayak lu makan ikan lah atau ayam gitu kan, daging utamanya ini udah dimakan nih gitu, tinggal sisa mungkin kepala sama buntutnya. Masih enak nggak? Ya masih enak-enak aja sih, suka gitu kan.
kan, atau perutnya gitu kan. Nah tapi the big run-nya tuh udah buat kita tuh udah nih sebenarnya dengan ini semua. Toh kan perlahan kita juga expect kan coal ini kan harganya kan moderate ya gitu ya. Mungkin nggak 350 lagi lah kayak sekarang gitu kan. Mungkin nanti bandnya mungkin turun lah mungkin ke 250 atau apa. Still a very good price gitu ya. Tapi kan kita kan kalau bisa di saham itu kan memaksimalkan ya prima ya gitu ya. Kalau misalnya yang ini masih mau naik misalnya 20%, tapi ada one big sektor yang menurut kita bisa naik lebih tinggi, ya why not kita misalnya switch gitu kan gitu. Nah jadi memang setuju apa itu di oil and gas ya gitu ya. Kenapa? Oil and gas ini yang menurut gua oilnya sendiri larinya belum belum sampai kenceng-kenceng banget itu Iya, satu kan itu satu tuh teman-teman. Dan kedua sebenarnya kalau ditanya apakah problem di apa namanya di coal sama oil itu sebenarnya mana yang lebih buruk in terms of supply ya. Sebenarnya in terms of supply oil itu lebih buruk sebenarnya apa potensi supply ke depan bareng metal-metal lain ya. Kalau coal itu lihat aja teman-teman, begitu harganya naik yang kayak Prima bilang, China langsung siap naikin production tahun depan kayak gitu kan. Ya buat mereka ya mereka ready aja untuk apa produksi gitu kan. Nah tapi yang namanya oil itu kan nggak bisa langsung di apa ibaratnya di drill terus langsung keluar gitu ya teman-teman. Itu tuh eksplorasi itu butuh waktu yang lama ya teman-teman ya. Dan selama 7-8 tahun terakhir ini under investment di oil itu gede sekali gitu kan. Bener-bener gapnya tuh jauh gitu ya. Nah terus juga kalau kita ngelihat ini pun berpengaruh sama supporting sektornya ya. Kayak OSV, kayak Wintermar gitu kan. Logindo dan teman-temannya. Ini mereka menurut kita ke depannya akan bisa capitalize lah di apa cycle yang kali ini karena balik lagi undersupply di oil ya kan under investment di oil membutuhkan eksplorasi baru itu tuh butuh yang namanya rig apa offshore sama segala macam ini kan gitu. Nah jadi ya sedangkan supply-nya nggak ada karena sudah 7-8 tahun terakhir udah dijual-jual gitu kan jadi kayak besi tua di scrap kayak gitu teman. Dan kebetulan tadi sebenarnya kita ada ketemu juga nih Prima, gua sama Willy ada ketemu sama inilah salah satu yang lumayan paham soal offshore business gitu kan. Kita ngobrol situ apa ya buat dia ini kondisinya sih memang very scarce ya gitu. Jadi tinggal tunggu waktu ini benar-benar tarifnya tuh akan apa improve a lot kayak gitu kan. Dan kalau gue ngobrol-ngobrol sama Willy juga kalau orang tanya, emang kalau misalnya offshore punya rates itu naiknya apa? Misalnya naik double triple kayak kemarin tuh Prima yang peti kemas kan kemas. Emang kalau tarifnya naik kayak gitu, emangnya oil itu emitennya nggak berat bayar segitu gitu kan? Nah itu tuh gue mau Willy udah tadi sempat ngobrol gitu ya. Cost yang namanya offshore support itu ke capex-nya oil and gas emiten itu kecil gitu loh, ya. di bawah 10% gitu loh. Bahkan tadi kalau hitungan Dewi itu di bawah 5%. Jadi ibaratnya mau tarifnya naik 2 kali 3 kali pun ke capex tuh nggak begitu impact banyak gitu teman-teman. Jadi kalau nanti pun tarifnya naik misalnya dari sekarang 10.000, 12.000 jadi 18.000, 20.000, or 25.000 gitu ya balik ke previous saya 2014 kemarin itu tuh nggak akan ngaruh banyak di capex. Yang penting sekarang kalau perusahaan oil mau eksplorasi ya itu tuh gue harus dapet dong offshore support vesselnya gitu kan rebutan jadinya ya kayak pas peti kemas kemarin kayak gitu loh. Nah jadi tinggal ditunggu aja cycle-nya nyampe di Indonesia karena di Amerika sudah, di Afrika sudah mulai naik, di Malaysia pun sudah naik, ya tinggal tunggu waktu aja nanti harusnya nyampe juga di Indonesia. Tapi balik lagi di sektor is not for everyone ya teman-teman ya karena kalau teman-teman nunggu beli sampai keluar wah ini mungkin akan butuh waktu gitu ya karena tipe sektor kayak gini tuh even Tidewater lah yang paling terbesar di dunia sekarang itu belum making profit sebenarnya secara 9 months ya kalau secara quarterly udah nih tapi secara masih rugi tapi harga sahamnya kan udah 4-year high per apa seminggu 2 minggu terakhir nih jadi market tuh is always move apa ahead kan expectation gitu. Nah jadi nah ini juga sebenarnya menurut gua salah satu skill yang penting juga ya Prima ya kadang-kadang ya kita sebagai investor jangan terlalu terpatok sama laporan keuangan yang udah keluar kemarin gitu. Kita harus fokus ini sektornya sebenarnya mau changing direction-nya tuh kemana gitu loh. Karena perhatiin deh teman-teman, hampir semua saham yang naiknya tuh beggar berkali-kali itu awalnya company yang
belum cuan gede dulu atau masih rugi ya Prima ya, tiba-tiba begitu dia udah naik 3-4 kali lipat, profitnya keluar tuh. Nah udah deh, baru kan beli, ya kan, analis tulis report, wah harganya naik sampai ke atas gitu kan, baru kan. Nah, jadi memang ini salah satu ini ya teman-teman ya, kita semua masih belajar lah untuk hal-hal yang seperti ini, karena ya market kan is never ending learning journey ya. Jadi ya maksudnya kita coba sharing aja mengenai kenapa menurut kita oil itu sekarang menurut kita story-nya lebih strong ya Prima ya daripada gold gitu. Dan kalau tadi Prima juga ngomong soal big banks, ya agree ya gitu, karena teman-teman juga mungkin harus tahu karena ini kan apa selama ini kan yang pernah udah kita bahas juga, ETF itu kan kalau di Asia emerging itu kan selalu memasukkan China kan sebagai negara emerging gitu kan. Nah sekarang tuh sudah banyak nih yang mulai bikin indeks ex Jepang dan tambah ex China juga, ya kan. Nah jadi flow yang di China bobotnya itu bisa berkurang, ya kan, apalagi dia paling besar, itu bisa masuk kayak ke India, ya kan, ke Indonesia gitu kan, ke Malaysia dan segala macam ya. Jadi ke depan harusnya yang kayak blue chip gini harusnya masih akan strong ya, dan beli blue chip kan termasuk yang paling tenang ya Prima ya, ibaratnya nyangkut ya, give it 6 months lah paling lama gitu kan, atau setahun suwe-suwenya gitu ya, ntar juga apa kan balik sendiri lagi gitu. Jadi ya Masih dapat portfolio dividen. ya betul, pasti dapat dividen juga. Dan kalau tadi Prima juga terakhir sempat bahas soal apa sektor telekomunikasi ya Prima ya, ya itu juga ini ya teman-teman ya, agree juga, sektor telekomunikasi di Indonesia itu sebenarnya musuhnya cuma satu gitu ya, jangan ada price war gitu kan. Ya mungkin dari dulu kita udah ini ya teman-teman ya, udah terlalu sering ngelihat perusahaan telco di Indonesia itu kan price war ya, mulai dari yang gede ya kan yang punya negara sampai yang swasta. Mungkin kalau masih ingat zaman dulu kita, ya saya anggap semua seumuran lah ya kita ya, zaman dulu kita SMP, SMA, bahkan SMP lah, dulu kan ada banyak ya Prima ya, gila, ada kartu apa tuh, jempol lah, Asia apa segala macem gitu kan. Iya, lu kalau lu lihat ya, HP-nya di apa profil kelas ya, HP dia ini nomor nih, bulan depan lu telepon udah nggak nyambung karena dia bilang gue udah ganti provider gitu Iya, kan. setuju banget itu tuh. Iya, benar tuh. Satu misalnya namanya Prima 1, lu bikin Prima 2 gitu kan, nanti 2 bulan lagi lu telepon situ lagi udah nggak nyambung, dia udah ganti lagi kartunya karena katanya yang ini ada apa free talk ya, zaman dulu kan free talk di atas jam berapa gitu kan, ngalong ganti lagi Prima 3 gitu kan, lu bikin di kontak nggak kelar akhirnya gitu kan. Jadi emang apa ya zaman dulu tuh kayak gitu lah price war. Kalau lately kan juga price war-nya juga masih ada, tapi semenjak ada konsolidasi gitu ya Prima ya kan, di ya kalau Telkomsel masih sendiri, Indosat kan sama Hutchinson kemarin udah merger gitu kan. Nah jadi kalau ngelihat price war udah nggak terlalu ini ya, menurut gue udah nggak, dan malah menurut gue harga paket data kayaknya agak sedikit lately jadi agak mahal loh kalau menurut gue ngelihat ya.